Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri bersama, kita persiapkan seluruh hidup kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Masing-masing kita akan mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa ibadah kita pada pagi hari ini boleh jadi dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang kaya dengan rahmat dan kasih setia, dan yang di dalam kesetiaannya Dia tidak pernah meninggalkan segala perbuatan tangannya. Kiranya kasih karunia dan anugerah-Nya boleh memimpin, menyertai, dan memberkati di sepanjang ibadah serta pelayanan kita pada pagi hari ini. Amin. Jemaat silakan untuk duduk kembali. Saya sapa sekali lagi, Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Satu kesempatan yang indah pada saat ini, saat yang indah untuk kita bisa bersekutu bersama. Kita bisa memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Saat ini kita siapkan hati kita, bukan tentang teman kanan kiri kita, bukan tentang masalah kita, tapi saat ini kita mau datang untuk sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nas pembimbing hari ini terambil dalam Ibrani 11 ayat 23. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Berita anugerah terambil dalam Mika 7 ayat 18 sampai 19. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Dan juga petunjuk hidup baru terambil dalam Markus 11 ayat 22b. Percayalah kepada Allah. Saat ini kita siapkan hati kita. Kita mau sembah Dia, Allah yang mulia, Allah yang layak kita puji dan layak kita sembah. Yesus, Engkaulah yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Saat ini kami datang bawa persiapan persembahan kami. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus. Ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah.
selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Oh, terima kasih. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesus. Kau terindah, selamanya ku menyembah. Kami bawa hidupku, membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Oh. Bawaku erat di hadiratmu, hatiku persembahan bagimu. Oh, jiwaku tenang di hadiratmu. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Bawaku Tuhan, bawaku erat di hadirat-Mu. Hatiku bersembahan bagi-Mu, jiwaku Tuhan, jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hatiku persembahan bagi-Mu. Selamanya ku
kami bawa hidupku, membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah. Dengan hatimu katakan, ku membawa hati. Ini setiap kami Tuhan. Hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah. Kami bawa hati, ku membawa hidup. Ini setiap persembahan kami. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Mari kita mengambil sikap berdoa di depan Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk setiap kasih-Mu yang sungguh besar dalam kehidupan kami, Yesus. Benar Tuhan, Kau Allah yang terindah dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau telah mengasihi kami sejauh ini Tuhan. Kasih-Mu yang sungguh besar dalam kehidupan kami. Sehingga Engkau layakkan kami untuk datang kepadamu Yesus. Membawa setiap persembahan kami Tuhan. Kami sadar Tuhan, kami sering mendukakan hati-Mu Yesus. Kami sering melukai hati-Mu Tuhan. Bahkan kami sering meninggalkan Engkau, kami sering melupakan Engkau Tuhan. Saat ini Tuhan kami rindu Engkau jamah setiap hati kami. Engkau lawat setiap kami Tuhan. Berilah kami menjadi manusia yang haus setiap hari, haus akan Engkau Tuhan. Haus memuji memuliakan nama-Mu terlebih Tuhan. Membaca firman-Mu dan juga menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini layakkan setiap kami Tuhan untuk menghampiri tata-Mu yang kudus, membawa setiap sembahan puji kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah saat ini dan kuasa-Mu. Bersama-sama kita katakan amin. Saya sapa sekali lagi, shalom. Shalom. Saya persilakan untuk jemaat bisa bangkit berdiri. Bisa berikan salam kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Dengan bangkit berdiri kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Sama-sama kita katakan, mari kita semua. Mari kita semua, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua. Mari kita semua, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan banding, nyatakan kemuliaannya, bukan banding, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut berdiri, semua lidah mengaku
Yesus Kristus dialah Raja segala raja. Bersama-sama katakan dialah, dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang lawan genap untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Yes, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengakui Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, cuma saja pujikan, bukan nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, amin, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja, dialah Raja. Dengan sorak-sorai bagi nama Tuhan kita, amin. Masih semangat muji nama Tuhan, amin. Masih semangat. Saya mau lihat seberapa banyak jiwa mengasihi Tuhan, bisa lambaikan tangannya. Haleluya. Bersama-sama kita mau pujikan. Maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Sekali lagi katakan maha kuasa, maha mulia, maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Lukiskan kasih yang Kau berikan, karya bermenang, tiada bandingan. Kurasakan kasih setiamu Tuhan, tetap kasih-Mu setia, setia menjaga. Aku nyatakan bahwa
Lukiskan kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Lukiskan kasih-Mu, kasih yang Kau berikan. Karya termegah, tiada bandingannya. Dekat kasih-Mu, dekat kasih-Mu, setiap menjaga-Mu. Dan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. Oh, Maha kuasa, Maha mulia, Kau berkata atas semesta. Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Maha kuasa, Maha Kuasa, Amin. Maha mulia, Kau bertahta atas semesta. Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Maha kuasa, Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertahta atas semesta. Oh, Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Semesta akan duduk kembali. Ya Tuhan, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, Maha Mulia. Engkau yang bertahta atas semesta kami Tuhan. Saat ini kita akan menaikkan setiap pokok-pokok doa syafaat kita. Kita mau serahkan segala pergumulan kita. Kita mau serahkan semua masalah kita dalam tangan Tuhan. Segala proses yang Tuhan izinkan semua terjadi bila membuat iman kita semakin hari semakin kuat dalam Yesus. Engkaulah jawaban atas setiap doa-doa kami Tuhan. Jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Engkaulah jawaban kami Tuhan. Engkaulah jawaban di
setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Oh, 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 kami percaya. Oh, Jaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya. Tuhan, Ku percaya kuasa-Mu sempurna kami imani Tuhan saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja saat ku berdoa. Saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Bapak Ibu dan segenap jemaat, mari kita berdoa. Kepadamu Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat, Penebus dan Imam Agung kami berdoa untuk segenap domba-dombamu, segenap jemaatmu, baik yang di GKA Anugerah Tulung Agung ini, di Pos PI Pucang Laban, Jati Mulyo, saudara-saudara kami di lereng Gunung Wilis, Gunung Lawu yang semuanya juga berangkat dari tempat ini. Kami berdoa untuk pergumulan anak-anak-Mu. Ada yang sedang bergumul dalam kesehatannya, terbaring sakit, lemah tubuh. Kami mohon ya Tuhan kemurahan-Mu, jamahan-Mu atas mereka. Melalui serangkaian perawatan baik keluarga medis, makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi, Tuhan berkenan memakainya menjadi saluran berkat kesembuhan, kesehatan baginya, bagi mereka. Demikian pula untuk Ibu kami Siosemu yang tidak bersama-sama dengan kami. Dalam usianya yang sudah senja, kami mohon ya Tuhan Kau terus memberikan kekuatan lahir batin kepada beliau. Terima kasih melalui beliau Engkau memperhatikan kami ada di sini. Anak-anak-Mu yang bergumul di dalam perekonomian pekerjaannya,
Kami mohon ya Tuhan, Engkau yang membukakan pintu berkat serta meyakinkan akan pemeliharaan Tuhan yang sempurna, jauh melebihi burung-burung di udara dan melebihi pemeliharaanmu atas rumput dan bunga di padang. Tuhan Bapa di surga, kami berdoa juga untuk anak-anak-Mu dalam menempuh pendidikannya. Utamanya pada waktu-waktu ini sedang mempersiapkan ujian. Akan masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Demikian pula yang akan memasuki bangku kuliah. Dalam segala pergumulannya ya Tuhan, kami mohon campur tangan-Mu atas mereka semua. Yakinkan kepada anak-anak-Mu bahwa di dalam Engkau ada solusi, ada jalan keluar. Demikian pula anak-anak-Mu yang bergumul di dalam hal rumah tangganya. Kami sungguh berharap setiap rumah tangga Kristen mengalami sukacita, damai, sejahtera Allah karena mempunyai Yesus sebagai Raja Damai. Tuhan Bapa di surga, kami berdoa juga untuk segenap jemaat-Mu dalam pergumulan imannya. Lemah imannya, patah semangatnya. Kami mohon ya Tuhan, Engkau yang membangkitkan semangat mereka melalui segenap firman yang telah pernah didengarnya. Engkau gemakan kembali, utamanya Paskah, utamanya kenaikan yang baru saja kami peringati bersama, sempat menggugah semangat mereka. Ya Tuhan, kami pun berdoa untuk segenap jemaat-Mu yang berulang tahun pada minggu-minggu ini. Dengan bertambahnya umur, kami sungguh berharap mereka makin hikmat, makin bijaksana, bisa menghitung-hitung anugerah Tuhan dan menaikkan syukurnya kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami pun berdoa untuk masa depannya. Sebagaimana Engkau telah memimpin hingga hari ini, perjalanan hidupnya ke depan kami percayakan kepadamu pula. Walaupun dalam perjalanan hidup ada banyak hal, ada kerikil-kerikil tajam yang dilaluinya, tapi biarlah akan berakhir dengan happy ending, dengan kemenangan karena bersamamu. Terima kasih Tuhan untuk segenap rekan kerja, baik para rohaniwan, para majelis gereja, pengurus komisi, guru-guru sekolah minggu, guru-guru KB, TK, SD yang turut mengemban pelayanan di tempat ini. Demikian pula para aktivisnya. Berikanlah kepada anak-anak-Mu. Berikanlah kepada kami semua hati yang menghamba, hati yang siap melaksanakan tugas pelayanan kami dengan penuh tanggung jawab. Dalam segala kelemahan kami mohon Engkau pula ya Tuhan yang memberikan hikmat bijaksana, kekuatan secara lahiriah dan batiniah untuk memajukan pelayanan pekerjaan-Mu di tempat ini. Ya Tuhan Bapa di surga, kami pun berdoa untuk pemberitaan Injil dimanapun juga. Lembaga-lembaga, badan-badan pemberitaan Injil, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui kegiatan pendidikan, kegiatan sosial, kesehatan. Kami mohon ya Tuhan, Engkau yang menolong supaya melalui media-media ini, melalui sarana-sarana ini, banyak jiwa yang belum terjangkau, dijangkau oleh Injil. Sehingga akan tergenapi pada akhirnya segenap lidah mengaku, segenap lutut bertelut bahwa Engkau adalah Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu
Engkau menempatkan kami di bumi pertiwi negara Pancasila ini. Kami berdoa ya Tuhan, untuk para pimpinan pemerintahan dari pusat sampai daerah, agar mereka mempunyai rasa takut dan hormat kepada Tuhan, menegakkan keadilan seadil-adilnya, dan mewujudkan kesejahteraan secara lahir batin. Kami prihatin di sudut-sudut sana belum semuanya merasakan keadilan, belum merasakan kesejahteraan. Kami mohon ya Tuhan, Engkau yang menolong agar mereka bisa mengalaminya. Kami juga berdoa untuk Tulungagung di mana kami tinggal. Terima kasih, biarlah ya Tuhan ayam tentrem mulya tinoto bukan menjadi sukan semata, tetapi sungguh dapat kami alami bersama-sama melalui hikmat bijaksana yang Kau berikan kepada para pimpinan pemegang kebijakan dalam pemerintahan dan partisipasi kami segenap anak-anak-Mu. Demikian ya Tuhan doa kami, yang semuanya kami panjatkan dengan penuh iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan untuk bisa bangkit berdiri. Bersama seluruh umat Tuhan di permukaan bumi, mari kita bersama-sama mengakui pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalil langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Masih dengan tanpa berdiri, kita mau siapkan hati kita. Kita mau dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Seperti ibu yang sayang kepada setiap anak-anaknya, begitu juga Engkau Tuhan mengasihi kami begitu besar Tuhan. Dan juga seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya, Engkau akan berikan kami masa depan yang indah Tuhan, dan rancangan-Mu yang terbaik bagi setiap kami. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut beriman
seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihi. Kau jadikan kami, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku.
Ya, kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur ya Bapa atas kasih dan penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sepanjang malam Tuhan sudah menolong kami, menyertai kami, sehingga dalam kesempatan yang Tuhan mulai anugerahkan kepada setiap kami boleh menikmati hari yang baru. Dalam kesempatan yang baik ini Tuhan, kami datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah kepada setiap kami dan berbicaralah kepada setiap kami. Kiranya Tuhan terus boleh menuntun hati kami, pikiran kami untuk terarah pada firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami dan menjadi pedoman yang baik dalam kehidupan kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Ya, saya sapa kita sekali lagi, Shalom. Ya, sungguh luar biasa Bapak Ibu, dalam kesempatan pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah KU1 ini. Dan kita tahu dalam 1 minggu Tuhan sudah memberikan kesempatan bagi kita untuk melakukan segala aktivitas dan pekerjaan. Dan tiba saatnya juga kita datang untuk memuji dan memberikan hormat bagi Tuhan dalam segala kasih yang Dia berikan kepada setiap kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan pada pagi hari ini kita akan sama-sama membahas firman Tuhan yang terambil dari Keluaran pasal yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Sekali lagi Bapak Ibu, kita akan merenungkan firman Tuhan atau membahas firman Tuhan pada pagi hari ini, terambil dari Nats Keluaran pasal yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Ayat ini mungkin cukup panjang, tetapi saya akan membacakan bagi kita semua. Ya, dalam ayat yang pertama, di bawah perikop Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkanlah seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikan lebih lama lagi, sebab ia diambilnyalah sebuah peti pandan, dipakalnya dengan segala gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnyalah hambanya perempuan itu untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan ditempaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkan bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca dan terlebih-lebih melakukannya dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini merupakan hari spesial ya bagi kaum Hawa di seluruh dunia. Yaitu di mana hari ini kita memperingati Hari Ibu Internasional
Ya, bertepatan pada tanggal 12 Mei ini kita memperingati Hari Ibu Internasional. Dan untuk itu Bapak Ibu, saya mempersilakan kaum bapak-bapak juga boleh menyapa ibu-ibu, mengucapkan selamat Hari Ibu Internasional. Bagi ibu-ibu yang ada di seluruh ruangan ini, ya istri-istrinya ya disapa. Ya. Ya, silakan bapak-bapak. Ini momen spesial satu kali dalam setahun ini. Ya. Ya, saya mengucapkan selamat Hari Ibu Internasional. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika pada momen spesial ini juga kita memperingati Hari Ibu Internasional ya. Saya mengingat sebuah lagu ya. Ketika pada momen ini saya mengingat sebuah lagu atau saya diingatkan kembali pada sebuah lagu pada saat saya masih kecil. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar sebuah lagu dengan judul Kasih Ibu. Ya, Kasih Ibu itu adalah lagu anak-anak ya, lagu anak-anak yang dinyanyikan kepada ibunya. Kira-kira seperti inilah liriknya. Ya, kalau boleh diizinkan saya nyanyikan ya. Gak apa-apa ya, saya nyanyikan. Ya, seperti gini. Kasih Ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Ya. Kira-kira seperti inilah lagunya dan nada dari lagu itu. Nah Bapak Ibu, ketika kita melihat dan mendengar bahkan pernah menyanyikan lagu ini, dalam lirik ini ya, dalam lirik ini tersirat sebuah pernyataan yang sama dengan tema kita pada pagi hari ini. Nah kalau kita melihat pada lirik lagu ini ada liriknya, hanya memberi tak harap kembali. Itu adalah tema kita pada pagi hari ini Bapak Ibu. Ibu hanya memberi tak harap kembali. Nah kira-kira itu yang menggambarkan tema kita pada pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, lagu ini merupakan sebuah lagu ya yang menggambarkan dan yang mendeskripsikan tentang sosok ibu itu bagi seorang anak-anaknya. Atau tentang sosok ibu itu bagi keluarganya. Bagaimana seorang ibu itu menyatakan kasihnya, kemudian menunjukkan kepeduliannya, bahkan rela berkorban demi anak-anak yang dikasihinya. Jadi Bapak Ibu, dalam lirik lagu ini bukan lirik sembarangan ya, tetapi tersirat makna yang sangat luar biasa yang menggambarkan sosok ibu itu bagaimana bagi seorang anaknya, atau sosok ibu itu bagaimana dalam keluarganya, baik bagi suaminya, bagi anak-anaknya dan keluarga besarnya. Jadi lagu ini menyiratkan makna yang sangat luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam lirik lagu itu memberikan sesuatu di mana ibu ini dinyatakan ia memberi tanpa meminta atau mengharapkan imbalan. Jadi dalam bagian ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, lagu ini menyiratkan kalau ibu ini digambarkan atau sosok ibu ini ketika ia melakukan, ia tidak pernah menuntut kembali ya. Dia tidak pernah menuntut apa yang sudah dia berikan kepada anaknya dan apa yang sudah dia berikan kepada keluarga. Nah kira-kira seperti itulah sosok ibu yang digambarkan dalam lirik lagu ini. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam lirik lagu ini juga terus kita boleh melihat Bapak Ibu menyiratkan bahwa sosok ibu itu sangat berperan penting ya bagi pertumbuhan dan keselamatan anak-anaknya ataupun dalam keluarganya. Banyak orang yang tidak mengerti Bapak Ibu ya, banyak anak-anak, banyak suami, bahkan banyak segala macam keluarga yang tidak mengerti tentang peran ibu itu dalam keluarga mereka. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketidakmengertian mereka itu peran seorang ibu itu, maka yang terjadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika mereka tidak mengerti dan tidak menghargai peran ibu itu dalam keluarga mereka, maka yang terjadi keluarga itu akan hancur. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada bagian ini kita bisa melihat ya, bagaimana dinyatakan bahwa
peran ibu itu sangat penting bagi kehidupan keluarganya. Bapak Ibu, kenapa demikian? Bapak Ibu, jika kita memandang, jika ibu itu malas dalam keluarganya, otomatis anaknya itu juga ikut malas. Kalau istrinya ini cinta Tuhan, otomatis juga dan secara alamiah juga ia mampu membawa keluarganya untuk bisa mencintai Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika ibu itu memerankan perannya sebagai seorang ibu, itu akan mencerminkan kehidupan keluarganya. Atau ibu itu, atau peran ibu itu adalah cerminan bagi kehidupan keluarganya. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak salah kalau ibu itu tidak memerankan perannya dalam keluarganya. Apa yang terjadi? Wajarlah kalau kita melihat anak-anak yang kurang baik, anak-anak yang hidup dengan kenakalan, orang tua dan bahkan keluarga yang tidak harmonis. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika ibu itu tidak memerankan perannya dalam keluarga, maka yang terjadi hancurlah keluarga itu. Anak-anaknya tidak bisa bertumbuh dengan baik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, diakui tidak diakuinya peran ibu, tetapi pada saat ini ibu itu memiliki peran penting dalam keluarganya. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, diakui tidak diakui peran seorang ibu itu dalam keluarga, tetapi yang faktanya, realitanya, ibu itu sangat berperan penting dalam kehidupan anak-anaknya. Maka dari itu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya melihat persoalan ini dan kemudian dalam momen spesial ini, saya diingatkan pada sebuah tragedi ketika peran seorang ibu ini tidak bisa memerankan perannya dalam keluarganya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebuah kisah dalam tahun 1999, yaitu di mana dunia digemparkan dengan sebuah tragedi dengan kehidupan dua anak remaja di Amerika Serikat. Pada siang-siang bolong Bapak Ibu, kehidupan anak remaja ini ketika pada saat itu mereka melakukan sebuah kesalahan yang sangat besar. Ketika mereka pada siang-siang bolong mereka pulang dari sekolah, pada saat itu mereka menembaki banyak orang pada saat itu. Itulah kehidupan remaja pada saat itu atau di Amerika Serikat yang terjadi pada tahun 1999. Pada saat itu Bapak Ibu mereka menembaki banyak orang. Mereka membawa bom dan bahkan membawa senapan pada saat itu Bapak Ibu. Tapi yang mereka bunuh pada saat itu adalah suku-suku minoritas pada saat itu. Jadi Bapak Ibu anak-anak ini punya dendam tersendiri. Ya, jadi maka terjadilah pembunuhan itu. Dan terjadilah tragedi ini bagi kehidupan kedua anak remaja ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika melihat persoalan ini yang terjadi bagi kedua anak remaja ini, maka turutlah seorang para ahli melihat tragedi ini terjadi dalam kehidupan remaja. Maka seorang para ahli mengatakan bahwa kejadian ini bagi kedua kehidupan remaja ini bisa dihindari sebenarnya. Kenapa Bapak Ibu? Karena pada saat itu mereka itu menyimpan alat-alat senjata mereka itu bukan di tempat yang lain, bukan di tempat yang jauh, tetapi mereka menyimpan senjata, bom dan senapan pada saat itu adalah di rumah mereka sendiri. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, para ahli itu mengatakan sebenarnya persoalan ini dan permasalahan ini bagi kehidupan remaja ini bisa dihindari sebenarnya. Karena Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mereka menyimpan di tempat yang sama dengan keluarga mereka. Bapak ibunya ada di tempat itu dalam rumah mereka. Tetapi persoalannya pada saat itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada satupun dalam keluarga mereka yang tahu tentang kehidupan kedua anak remaja ini. Maka dari itu Bapak Ibu kira-kira kehidupan ibu dan ayahnya, bahkan terutama ya ibunya pada saat itu bagi kehidupan remaja ini tidak memperhatikan anak-anaknya pada saat itu. Sehingga Bapak Ibu apa yang terjadi? Ya, anak-anaknya membunuh banyak orang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam jangka waktu yang cukup panjang pada saat itu, ketika anak-anaknya ini menembaki dan bahkan menyimpan senapan pada saat itu, mereka tidak memantau, bahkan mereka tidak melihat anak-anaknya menyimpan
senjata-senjata yang berbahaya itu. Maka pada hal hasilnya Bapak Ibu, apa yang terjadi? Anak-anaknya membunuh dan melakukan pelanggaran yang sangat besar bagi negara Amerika Serikat pada saat itu. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam bagian ini kita bisa mengerti bahwa ketika ibu itu tidak mengerjakan pekerjaannya dan perannya sebagai seorang ibu dalam keluarganya, apa yang terjadi? Kehancuran dan pergaulan yang tidak baik bagi kehidupan anak-anaknya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, maka dari itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita boleh mengerti dalam kesempatan pada pagi hari ini bahwa ibu itu adalah bukan sosok yang kita boleh remehkan, dan juga bukan sosok yang tidak berguna dalam keluarga, tetapi melainkan ia adalah figur yang sangat penting, yang berperan penting dalam keluarganya. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam bagian firman Tuhan ini kita diingatkan sekembali pada salah satu tokoh sesuai dengan apa yang kita bahas dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, adalah sosok seorang tokoh dalam Alkitab yang bernama Yokhebed. Ya, siapa yang tidak mengenal Yokhebed Bapak Ibu? Adalah seorang perempuan yang tidak lain adalah seorang ibu yang melahirkan 3 orang anak, yaitu yang bernama ada Miriam, ada Harun, dan yang terakhir adalah ada Musa. Ketika dalam persoalan ini Bapak Ibu, Yokhebed ini ketika ia melahirkan salah satu dari anaknya ini, ketika ia pertama sekali atau terakhir sekali ia menyandar gelarnya sebagai seorang ibu, ia diperhadapkan dalam sebuah tragedi yang menguji dirinya sebagai seorang ibu pada saat itu. Yaitu di mana ketika Yokhebed ini melahirkan Musa pada saat itu. Dalam keadaan itu Bapak Ibu, ketika ia melahirkan Musa ini, keadaan waktu itu tidak begitu menyenangkan. Tidak menyenangkan sebagai bagi dirinya atau bagi keluarganya, adalah ketika ia melahirkan Musa ini adalah salah satu hal yang menguji kehidupan dirinya sebagai seorang ibu. Dan menguji dirinya bagaimana ia memerankan dirinya sebagai seorang ibu dalam keluarganya. Maka pada saat itu Bapak Ibu, persoalannya adalah ketika ini berawal dari kekhawatiran Raja Firaun. Ya, kalau kita pernah mendengar ya cerita ini, yaitu kekhawatiran dari Raja Firaun. Yaitu dimulai dari awal ketika jumlah orang Ibrani ini lebih besar dari jumlah orang Mesir. Atau angka tingginya anak laki-laki di Ibrani ini lebih besar angkanya dibanding dengan laki-laki yang ada di Mesir. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika pada saat itu ketika Raja Firaun melihat persoalan itu dan membuat ia ketakutan, maka dari itu setiap anak-anak laki-laki yang lahir dari Ibrani akan dibunuh. Dan bertepatan pada saat itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Musa ini lahir pun. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika ia lahir pun menjadi sebuah ancaman bagi Yokhebed ataupun bagi keluarga mereka pada saat itu. Maka dari itu Bapak Ibu, di tengah-tengah ancaman dan ketakutan dan kekhawatiran, bahkan rasa tidak aman, maka dalam bagian ini Bapak Ibu kita melihat kasih ibu yang ia berikan kepada anaknya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, maka dalam persoalan ini Bapak Ibu terujilah sebuah perannya dan terlihatlah kasih seorang ibu bagi anaknya. Maka dari itu Bapak Ibu, ada beberapa hal penting yang dapat kita pelajari dari seorang ibu Yokhebed ini yang menjadi pedoman dalam kehidupan kita dan terkhususnya bagi ibu-ibu pada pagi hari ini. Ya, pada khotbah ini bukan dikhususkan kepada ibu-ibu, tetapi kaum papa juga bisa belajar dari apa yang diperankan oleh ibu Yokhebed ini dalam kehidupannya bagi keluarganya. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika Yokhebed ini diperhadapkan dengan persoalan demikian, kita tahu bahwa persoalan ini adalah bukan persoalan yang mudah bagi seorang ibu. Bahkan di tengah-tengah ancaman bagi anaknya. Secara khusus Bapak Ibu pada saat itu adalah ancaman bagi anaknya Musa pada saat itu. Maka untuk menghadapi persoalan itu dan untuk memposisikan dan bahkan memerankan dirinya sebagai seorang ibu pada saat itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, maka yang dia lakukan adalah ia mendasari kehidupannya dengan iman kepada Allah.
Sekali lagi Bapak Ibu, bagaimana ia memerankan dirinya seorang ibu bagi keluarganya di tengah-tengah ancaman, bahkan di tengah-tengah persoalan yang terjadi pada saat itu adalah berawal dari ia mendasari kehidupannya dengan iman kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yochebed ini adalah seorang perempuan yang beriman kepada Allah. Ia percaya bahwa Allah itu sanggup pasti menolong di dalam setiap persoalan yang menimpa kehidupan keluarganya. Iman itu seperti apa yang dinyatakan kepada setiap kita Bapak Ibu? Ya, iman itu kalau kita melihat dari persoalan yang dihadapi oleh iman atau Ibu Yochebed ini adalah ia bukan hanya sekedar yang mengaku percaya kepada Allah. Bahkan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ia tidak mengerti ketika anak ini lahir dan bahkan apa yang terjadi kepada anaknya, kemudian ia melakukan sesuatu langkah yang begitu menguji dan bahkan berbahaya pada saat itu Bapak Ibu, ia tidak melihat. Tetapi apa yang terjadi? Ia beriman. Ia tidak melihat dan memandang, terserah mau Tuhan mau tolong atau tidak tolong kehidupan anaknya, tetapi ia terus beriman kepada Allah. Maka itulah yang dinyatakan iman kepada setiap kita Bapak Ibu. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk hidup dalam persoalan ini atau dalam persoalan dalam kehidupan kita, dan terkhususnya bagi seorang ibu yang menghadapi persoalan dalam keluarga mereka, maka kehidupannya itu harus diawali dengan iman atau harus didasari dengan kehidupan dengan beriman kepada Allah. Maka dari itu Bapak Ibu ketika ia menghadapi persoalan dalam keluarganya, dalam mengarahkan dan bahkan membimbing keluarganya, ia secara alamiah akan bisa membawa anak-anaknya itu dengan hal yang baik dan keluarganya dalam hal kebenaran. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Ibrani pasal 11 ayat 23 dikatakan jangan jelas dalam bagian ini. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah Allah. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena iman itu, perhatikan. Karena iman siapa? Karena iman dari ibunya itu, ya, ia menyembunyikan selama 3 bulan anaknya itu. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana mungkin ia berpikir demikian? Apakah dia tidak takut terhadap perintah raja? Apakah itu tidak cukup membahayakan bagi anak-anaknya ketika bisa ketangkap pada saat itu? Bukan hanya anaknya yang mati, tetapi seluruh keluarganya bisa pun akan mati. Tetapi mengapa ia begitu melangkah dan berani melangkah dalam melakukan hal ini? Karena kehidupannya didasari dengan iman kepada Allah. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, bukan kasih, bukan hanya sekedar kasih yang dinyatakan dalam bagian firman Tuhan ini, tetapi merupakan sebuah iman yang benar-benar yang Yochebed nyatakan kepada Allah. Yaitu dia lebih taat kepada Allah daripada taat kepada perintah raja pada saat itu. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dasar dari iman kita ini, dasar yang benar adalah kita bisa ketika kita seorang ibu dalam keluarga itu bisa mendasari kehidupannya dengan iman kepada Allah. Maka dalam hal itu Bapak Ibu, dalam segala persoalan dalam kehidupannya, ia juga bisa mengambil langkah iman yang harus ia kerjakan. Bukan sebuah kesusahan bagi dirinya, bukan sebuah persoalan yang tidak bisa ia lakukan dalam kehidupan keluarganya. Ya, tapi ketika otomatis ibu itu mencintai Tuhan dalam kehidupannya, maka ia juga bisa membawa anak-anaknya dalam kehidupan yang benar. Maka persoalan yang terjadi dalam kehidupan remaja yang seperti saya ceritakan tidak akan pernah terjadi dalam keluarga mereka. Kehancuran dan ketidakharmonisan dalam keluarga tidak akan pernah terjadi ketika ibu itu mampu membawa keluarganya dalam kebenaran. Ketika ibu itu mengawali kehidupannya dengan kehidupan beriman kepada Allah. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, pesan yang tersirat dari ibu-ibu pada pagi hari ini dan juga kepada bapak-bapak pada pagi hari ini. Dasarilah kehidupanmu dengan iman kepada Allah. Maka engkau akan mampu bisa
melakukan dan bahkan melaksanakan dan menghadapi persoalan dalam segala keluargamu. Bahkan anak-anakmu kamu akan bisa membimbing dengan baik. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melihat dari dasar kehidupan orang Yokhebed ini adalah iman dari Yokhebed ini, maka yang kedua adalah kita bisa melihat langkah dari iman Yokhebed ini. Ya, apa langkah dari iman Yokhebed ini? Ketika ia mengatakan dan ketika firman Tuhan ini menyatakan dan menyiratkan bahwa Yokhebed ini adalah seorang yang beriman kepada Allah, maka iman itu bukan hanya percaya Bapak Ibu, tetapi ada juga hal-hal yang harus kita lakukan. Maka dari itu Bapak Ibu kita belajar pada pagi hari ini bagaimana langkah dari iman Yokhebed ini. Yang pertama Bapak Ibu, yang kedua ini adalah kita bisa melihat dari langkah iman Yokhebed ini. Bapak Ibu setelah 3 bulan itu dia menyembunyikan anaknya. Tangisan bayi itu dilahirkan kemudian menjadi terlalu keras. Kalau sudah 3 bulan pasti suaranya keras dan kemudian ya pasti ketahuan ketika disembunyikan. Ya mau tidak mau pasti akan ketahuan ketika anak itu akan menjadi besar dan kemudian ia akan menangis dan kemudian akan bisa ketahuan. Sehingga Bapak Ibu mau tidak mau pada saat itu mereka mengambil sebuah keputusan. Ya, keputusan yang sangat berbahaya pada saat itu. Ya bagi kita dalam pandangan kita, ya itu keputusan yang sangat berbahaya. Ketika pada saat itu Bapak Ibu ketika sudah 3 bulan lamanya mereka menyembunyikan, yang terjadi adalah mereka bertindak. Mereka berpikir menyelamatkan nyawa Musa ini, tetapi tindakan mereka ini sungguh berbahaya pada saat itu. Pada saat itu Bapak Ibu mereka mengambil sebuah peti, ya peti pandan dan kemudian dipakalnya dengan gala-gala kemudian dimasukkan bayi itu dalam sebuah peti itu, ya. Kemudian Bapak Ibu ketika mereka menaruh anak itu ke dalam peti, kemudian pada saat itu mereka menghanyutkan anak itu di sebuah sungai Nil. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan dalam bagian ini, setega itukah seorang ibu bagi seorang anaknya? Bukankah ini sebuah persoalan dan bukankah ini sebuah langkah yang sangat menguji kehidupan seorang ibu? Di manakah kasih sayang seorang ibu pada saat itu? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bagian ini kita bisa melihat inilah yang dinamakan dengan langkah iman. Dan inilah yang dinamakan hidupmu didasari dengan iman kepada Allah. Tidak peduli Bapak Ibu, tetapi otomatis yang dia pikirkan adalah bagaimana Musa ini bisa diselamatkan dan kemudian didorong dengan iman kepada Allah pada saat itu. Itu yang membuat ia bisa berani untuk melakukan tindakan yang berbahaya ini bagi anaknya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi kita bisa melihat ya peran seorang ibu itu, ya peran seorang orang tua itu dalam kehidupan keluarganya yang bisa menyelamatkan anaknya. Dia rela mengorbankan, ya melanggar perintah raja pada saat itu. Dia rela melakukan tindakan yang berbahaya. Walaupun kita tidak tahu ya bagaimana hati Yokhebed pada saat itu ketika ia melakukan tindakan itu. Tetapi yang pasti Bapak Ibu, ia sangat melangkah dengan iman. Tetapi ia bisa menyatakan imannya itu, saya percaya Tuhan akan pasti menolong. Terserah mau arahnya gimana, tetapi saya percaya Tuhan akan menolong. Itulah langkah iman yang dilakukan oleh Yokhebed. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita boleh belajar dalam bagian ini. Ya, ketika kita dihidupkan, didasari kehidupan kita dengan iman kepada Allah, maka tidak akan pernah segan-segan juga kita akan melangkah dalam iman itu. Langkahnya berbahaya bagi kita, walaupun dalam pikiran kita langkah itu berbahaya. Langkah itu tidak mungkin saya lakukan, tetapi orang yang akan beriman tidak akan pernah memandang bahaya itu dalam kehidupannya. Tetapi karena ia percaya, karena ia beriman kepada Allah. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seorang ibu harus bisa hidup dalam iman yang benar kepada Allah. Sehingga Bapak Ibu ketika persoalan yang terjadi dalam kehidupan keluarganya, ia tidak akan pernah susah payah. Apa yang harus dia lakukan? Ya, ia tidak akan pernah memikirkan apakah ini harus saya lakukan dalam kehidupan keluarga saya. Tetapi seorang ibu yang lahir dan hidup dan didasari dengan iman, ia mampu melakukan langkah iman ini dengan benar tanpa ada rasa takut dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang pada saat ini juga Bapak Ibu, ketika kita melakukan dan mendasari kehidupan kita dengan iman kepada Allah dan kemudian kita mampu
melihat dan melakukan langkah iman ini dalam kehidupan kita? Tentunya Bapak Ibu, dalam segala apa yang kita lakukan, ada juga hasilnya bagi kita. Kita akan bisa melihat hasil dari iman Yochebed ini. Kita akan belajar Bapak Ibu. Ketika dari persoalan yang rumit yang terjadi, yang dialami oleh orang tua Musa ini Bapak Ibu, Tuhan selalu menyertai. Ya, dari awal, ketika kita melihat dari awal dari persoalan ini, ya kita bisa melihat dalam Keluaran 3 ini, tetapi ia tidak dapat menyembunyikan lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya lah sebuah peti panda, dipakalnya dengan gala-galater, kemudian diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya lah peti, dan di tengah-tengah tebera. Itu adalah langkah iman yang dilakukan oleh Yochebed pada saat itu. Kemudian Bapak Ibu, dari apa yang dilakukannya itu juga menghasilkan atau hasil dari iman itu. Ya, selanjutnya, kemudian Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika Yochebed ini atau keluarga ini hidup dalam persoalan yang rumit dan terjadi dalam keluarga mereka pada saat itu Bapak Ibu, kemudian mereka boleh melangkah dengan iman. Pada saat itu Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ya, yang terjadi ketika mereka membuang Musa ini ke Sungai Nil, yang terjadi adalah hasilnya adalah anak itu pun tidak jatuh ataupun tidak selamat pada saat itu. Yang terjadi adalah kita melihat ketika anak itu dihanyutkan di Sungai Nil pada saat itu, yang terjadi adalah bertepatan seorang putri Firaun ini mandi pada saat itu. Dan ketika pada saat itu Bapak Ibu, ia melihat peti ini dari sungai itu. Dan kemudian hasilnya ketika ia melihat anak ini dan peti ini, dan kemudian ada bayi di dalam peti ini, ia pun akhirnya menyelamatkan. Dari apa cerita dan narasi ini Bapak Ibu, inilah hasil dari iman. Mungkin ceritanya simple, tetapi apa yang dilakukan, apa yang terjadi, keselamatan bagi Musa pada saat itu adalah hasil iman. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, orang yang beriman kepada Tuhan, kemudian ia hidup dalam persoalan, ia hidup dalam masalah, maka ia pun akan menghasilkan iman itu. Hasil imannya bagaimana? Tentunya Bapak Ibu, sesuai dengan apa yang kita butuhkan, sesuai dengan menjawab dalam persoalan kita, menjawab apa yang menjadi masalah kita dalam kehidupan kita. Maka dari itu Bapak Ibu pasti, dan jaminannya pasti, ketika kita beriman kepada Tuhan, kita juga akan menghasilkan iman itu seperti sesuai dengan kebutuhan kita. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan memberikan berkat yang luar biasa di tengah-tengah kesulitan yang dialami oleh keluarga Yochebed ini. Ya, Allah menuntun putri Firaun ini untuk menemukan bayi Musa yang terapung dalam peti itu. Ya, kemudian bahkan bukan hanya itu Bapak Ibu, Allah menggerakkan hatinya untuk memiliki belas kasihan terhadap bayi itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang memberikan perintah pada saat itu adalah ayahnya sendiri. Maka otomatis Bapak Ibu mungkin bisa jadi ketika putrinya ini juga bisa mengikuti perintah dari ayahnya. Tetapi yang terjadi Bapak Ibu, ia juga tidak mengikuti perintah ayahnya. Bahkan ada belas kasihan, Tuhan menggerakkan belas kasihan kepada putri Firaun ini untuk bisa menolong anak ini. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat dari perjalanan iman ini. Ketika kita beriman kepada Tuhan, Tuhan akan pasti menolong kita. Tuhan akan pasti memampukan kita. Maka rencananya, maka sesuatu hal yang benar, rencana yang benar dalam kehidupan anak-anaknya pasti akan juga terjadi. Asal engkau akan mendasari kehidupanmu dengan iman kepada Allah. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita bisa melihat. Bukan hanya itu Bapak Ibu, ya, kita melihat ketika Musa ini dihanyutkan di Sungai Nil, saudara perempuannya pun mengikutinya sampai akhirnya. Bahkan Bapak Ibu ditambah lagi Bapak Ibu, kita bisa melihat ketika putri Firaun ini ya melihat anak itu, dan bukan secara kebetulan Bapak Ibu, ya, tetapi dalam rencana Allah, ibu ini pun yang langsung atau ibu dari Musa ini disuruh untuk menyusui anaknya selama beberapa lamanya.
Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada saat itu bukan orang lain yang menjaga anaknya atau Musa ini pada saat itu, tetapi dirinya sendiri, ibu itu sendiri. Tetapi kenapa ia begitu yakin pada saat itu Bapak Ibu melakukan segala ini? Karena ia sangat beriman kepada Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, secara otomatis kita boleh benar-benar mengerti dalam bagian firman Tuhan ini, ketika kita boleh beriman. Ibu itu beriman kepada Tuhan, dan secara alamiah dalam kehidupannya ia akan juga melakukan kebenaran dalam keluarganya, dan akan menjadi apa yang ia lakukan, kecintaannya kepada Tuhan itu akan menjadi berkat dalam kehidupan keluarganya. Sejauh apapun persoalan yang ia hadapi dalam keluarganya, tapi ia akan mampu ketika ia hidup dan beriman kepada Allah. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari dasar kehidupan Yochebed ini sebagai seorang ibu dalam keluarganya, kita dapat belajar bagaimana ia secara totalitas beriman kepada Allah. Ya, secara totalitas. Dia tidak ada kesempatan baginya untuk tidak percaya kepada Allah, tetapi secara totalitas ia percaya kepada Allah. Dalam segala rangka kepercayaannya kepada Allah, ia melakukannya. Maka secara otomatis Bapak Ibu, ia mengerti yang benar, yang harus dia lakukan, dan terlebih-lebih menghadapi dalam persoalan dalam keluarganya. Ia rela mengorbankan segala apapun, walaupun tidak rela hatinya bagi anaknya. Tetapi itulah kasih ibu yang dinyatakan dalam tema kita, memberi tak harap kembali. Memberi, tidak menuntut imbalan. Itu adalah iman. Bagi sebagian banyak orang, ya, ketika kita menghadapi persoalan yang sama seperti Yochebed ini, ketika ia diberikan kesempatan untuk menyusui anaknya, bisa punya kesempatan dan peluang baginya untuk membawa anaknya itu. Tetapi karena ia percaya kepada Tuhan dan beriman kepada Tuhan, secara otomatis hikmat Allah berjalan dalam kehidupannya. Ia dibawa dalam segala yang benar. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, inilah makna bagi setiap kita, memberi tak harap kembali. Itu adalah iman bagi seorang perempuan, bagi seorang kita yang percaya kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari kisah seorang ibu yang bernama Yochebed ini, kita sekali lagi diajarkan dan dinyatakan kepada setiap kita bahwa yang dikerjakan bagi anak semata-mata merupakan pemberian yang diberikan Tuhan kepada kita. Ketika anak itu lahir dalam kehidupan keluarga, bagi seorang ibu itu juga merupakan tanggung jawab. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita percaya bahwa hal ini yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, maka juga kita tidak segan-segan ketika Allah juga mengambil. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita boleh melihat iman yang sangat luar biasa bagi seorang ibu pada saat ini, dan langkah iman yang dilakukan oleh seorang ibu dalam kehidupan keluarganya. Hendaklah pada saat ini Bapak Ibu kita memperingati momen spesial Hari Ibu Internasional. Dalam firman Tuhan ini boleh menolong kita, bahkan mengarahkan kehidupan kita sebagai seorang ibu, bahkan seorang orang tua dalam keluarga kita. Maka dari apa yang terjadi, ya, sesuatu dalam kehidupan kita adalah pemberian dari Tuhan. Dan kita juga percaya bahwa apa yang Tuhan berikan itu juga harus kita relakan bagi Tuhan ketika suatu saat juga diambil kembali bagi setiap kita. Maka dari itu adalah langkah iman dalam kehidupan kita. Marilah kita beriman kepada Tuhan secara totalitas dalam kehidupan kita. Kiranya keluarga kita terus akan diberkati dan kita menjadi ibu-ibu yang luar biasa dalam kehidupan, pertumbuhan anak-anak, bahkan dalam keluarga kita. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur ya Bapa, atas kebenaran-Mu yang sudah Engkau siratkan dalam setiap kehidupan kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau sudah boleh menolong kami dan menyadarkan setiap kehidupan kami dalam segala persoalan yang boleh kami hadapi, bahkan dalam tanggung jawab yang Tuhan boleh percayakan kepada setiap kami. Baik bagi seorang ibu, bahkan seorang ayah, bahkan seorang anak. Engkau sudah boleh mengarahkan melalui kebenaran firman-Mu. Dan kiranya firman-Mu yang boleh Engkau siratkan pada pagi hari ini bisa
bisa hidup dalam kehidupan jemaat-Mu pada pagi hari ini. Dan bahkan mereka menjadi pelaku dari kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini terus hidup dalam kehidupan kami ya Bapa, dan menjadi sebuah sandaran dalam kehidupan kami. Biarlah kehidupan kami ini terus boleh berpengharapan di dalam Engkau dan terus boleh beriman kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Warta di hari ini, selamat datang, selamat beribadah bagi kita semuanya. Kemudian kami ucapkan terima kasih untuk pelayanan dari Saudari Delis Putri Gea yang telah menyampaikan firman di hari ini, kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Berita duka bahwa telah pulang ke rumah Bapa di surga pada 7 Mei 2024, yaitu Ibu Lai Sui Hiong atau Ibu Nani Sulastri, dan segenap jemaat GKA Tulungagung menyampaikan turut berbela sungkawa. Adakah keluarga dari Ibu Lai Sui Hiong hadir? Mohon bangkit berdiri. Oh ya, kita turut berbela sungkawa. Terima kasih, silakan duduk. Penerimaan anak didik baru di TK Kristen dan SD Kristen Anggurah Tulungagung masih berlangsung. Bapak Ibu yang akan mendaftarkan bisa menghubungi pihak sekolah. Untuk segenap anggota Komisi Wanita, usai ibadah satu ini mohon tinggal sejenak, karena akan ada survei yang yang ibu-ibu nanti harus isikan ya. Untuk kaum wanita, Komisi Wanita tinggal sejenak usai ibadah ini untuk nanti bisa dipandu Kak Tere dalam rangka mengisi angket dari mahasiswi Sifera Yosiana, jemaat kita yang berkuliah di I3. Mana Sifera, bisa bangkit berdiri? Nah, itu di belakang ya. Oke, kita dukung dari apa yang akan dilakukan oleh Sifera Yosiana. Untuk persekutuan doa pagi, persekutuan komisi pria, kebaktian tengah minggu, persekutuan komisi remaja dan ibadah sekolah minggu berjalan sebagaimana jadwal biasanya. Dalam rangka hari ulang tahun komisi pria, tanggal 23 Mei akan diadakan ibadah padang gabungan dengan Komisi Wanita. Tempatnya adalah di Kebun Buah Kedung Singkal ya. Kalau Bapak Ibu tahu Pasar Templek, Kedung Waru itu ke utara. Nanti di situ ada kebun, kita beribadah padang di sana. Untuk kaum pria, kaum wanita yang ingin mengikuti kegiatan ibadah padang tersebut, silakan menghubungi. Untuk Komisi Wanita menghubungi Ibu Christine, untuk pria menghubungi Bapak Yansen sesegera mungkin ya, karena pelaksanaan dari ibadah padang itu tanggal 23 Mei 2024 dimulai pukul 7 hingga pukul 13.00. Selamat berbahagia berulang tahun untuk jemaat yang berulang tahun di minggu ini, yaitu Ibu Nani Megawati Lamanto, Ibu Kiki Maria, Saudara Mikael Hans Christian, Bapak Eko Hartianto. Silakan berdiri yang berulang tahun. Michael enggak ada, yang berdiri bapaknya saja. Mana bapaknya Michael? Bapak Michael izin. Ayo Bapak Michael ngadeg. Lah Michael enggak ada kok. Oh ibunya mamanya di sana. Yang lain mana yang berulang tahun kok malu-malu berdiri? Ya, selamat berulang tahun ya, berbahagia.
Oke, dari kami selesai. Saya kembalikan kepada liturgos. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tiba saatnya kita akan berikan terbaik untuk Tuhan kepada petugas persilakan. Dan bagi Bapak Ibu yang beribadah secara online bisa memberikan persembahan melalui rekening gereja yang tertera pada layar berikut. Semua bisa bangkit berdiri bersama-sama kita kan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Oh, engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik, yes. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, engkau baik, teramat baik. Oh, engkau baik, teramat baik. Ya Bapa, ya Tuhan Yesus yang ada dalam kerajaan surga, kami sangat mengucap syukur Tuhan, bila pagi hari ini Tuhan masih Engkau beri kesempatan kami boleh memuji, beribadah dan memuliakan nama-Mu. Tuhan pada pagi hari ini
Kami mau menyerahkan persembahan kami Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik Tuhan bagi Engkau. Biarlah Tuhan persembahan yang sudah kami berikan boleh menjadi berkat Tuhan, baik untuk pelebaran kerajaan-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang tolong dan memberkati Tuhan setiap majelis yang mengelola untuk persembahan ini. Terima kasih ya Bapa. Kami berserah Tuhan, kami menyerahkan persembahan pada pagi hari ini hanya dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Masih dengan bangkit berdiri, kita akan mengakhiri pada kita pada saat ini untuk doa penutup dan doa berkat. Pada hamba yang bersilakan, kita pujikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh selamat sumber berkat. Bapa yang di surga, terpujilah Engkau Tuhan. Dalam anugerah-Mu kami boleh menikmati ibadah dan persekutuan dengan Tuhan. Kiranya ibadah ini sungguh-sungguh boleh menyukakan hati-Mu dan menjadi berkat bagi kami semua. Hari ini kami berdoa secara khusus bagi ibu-ibu yang secara internasional ya Tuhan sedang diperingati. Kami mohon supaya Tuhan senantiasa boleh berkasih karunia, khususnya bagi ibu-ibu yang ada di tempat ini. Tuhan yang akan senantiasa menolong kami dalam berbagai tanggung jawab dan panggilan yang Tuhan percayakan bagi kami masing-masing. Baik kami sebagai seorang istri, kami sebagai seorang orang tua bagi anak-anak kami, ataupun kami sebagai seorang anak bagi orang tua kami. Tuhan pakai kami untuk menjadi berkat bagi keluarga, bagi gereja, bagi lingkungan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Jemaat-jemaat wanita atau ibu-ibu di tempat ini, kiranya boleh Tuhan pakai untuk menjadi alat-alat kesaksian bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya melalui hari ibu ini Tuhan, nama Tuhan boleh diberitakan dan dimuliakan. Kami berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini dalam berbagai pergumulan kami masing-masing. Kiranya Tuhan boleh berkasih karunia, memberikan kekuatan iman dalam kehidupan setiap umat-Mu, sehingga sungguh Tuhan dalam kondisi apapun yang sedang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup mereka, mereka tetap setia dan beriman kepada Tuhan, sehingga jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini boleh mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Tuhan juga berkati, dan kami kembalikan seluruh pelayanan dan ibadah yang sudah kami kerjakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa, kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini, dan sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing dan melanjutkan berbagai kegiatan yang harus kami kerjakan. Kami mohon Tuhan tetap menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati setiap kami. Jemaat dikasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Diberkatilah saudara sekalian, diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu, diberkatilah dalam segala pekerjaan dan usahamu, diberkatilah dimanapun saudara pergi dan berada. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu. Tuhan akan menjadikan engkau umat-Nya yang kudus, supaya nama Tuhan dipermuliakan atas hidup saudara. Dan orang-orang akan melihat kemuliaan Tuhan melalui hidup saudara. Kiranya berkat damai sejahtera, sukacita yang melimpah dari Allah Tritunggal boleh memberkati saudara sekalian mulai saat pagi hari ini
sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Silakan mengambil saat teduh, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati.